Doa agar apapun yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mohon izin, untuk sementara waktu belajar bersama kalian, mengingat guru bahasa Indonesia untuk yang kemarin itu Miss Yafi Lutfatin, tidak bisa melanjutkan belajar bersama kalian di semester ini karena beliau harus mengikuti suaminya balik ke Surabaya. Ya Surabaya, pokoknya Jawa Timur, gitu. Dan akhirnya posisi untuk guru bahasa Indonesia untuk SMA itu kosong. Sudah dilakukan perekrutan dari bulan Desember kemarin, beberapa sudah melewati fase tes dan, kita tunggu kabar baiknya insya Allah di minggu depan, Nak, ya. Semoga minggu depan kalian sudah punya guru bahasa Indonesia sendiri, fokus buat, belajar bersama kalian, biar kalian bisa terfasilitasi dengan baik. Oleh karena itu, sementara gurunya tidak ada, maka saya, Mister Wahyu yang menjadi guru kalian, untuk materi bahasa Indonesia kali ini. Saya nggak tahu nih, Miss Yafi kemarin itu ngajarnya sampai mana materinya, pembahasannya tentang apa? Bisa sharing, Nak? Ada yang mau sharing? Assalamualaikum Miss Jumi tadi ya? Miss Jumi, selamat datang Miss, selamat bergabung di kelas saya. Ayo Nak, satu orang boleh? Sampai mana sudah pembelajaran kita dengan Miss Yafi maksudnya? Guys, suara saya terdengar nggak sih? Kalau nggak salah, cerpen dasar. Kalau nggak salah. Oke, cerpen. Berarti udah selesai berarti cerpennya ya? Halo, apakah, materi cerpennya sudah selesai? Iya, Sir. Sudah selesai ya? Oke. Iya. Oke, kalau kayak gitu kita ke materi selanjutnya ya. Izin untuk share screen. Wait. Oke, apakah sudah terlihat layarnya, Nak? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Sudah ya? Oke, thank you. Nah, hari ini, kita masuk ke materi yang baru yaitu tentang proposal. Pada bagian ini kita akan belajar untuk mengenal apa sih itu proposal dan bagian-bagiannya. By the way nih, karena ini udah kelas 12, ada sebagian dari kalian yang anak organisasi, atau bahkan sebagian dari kalian yang masuk jadi anak OLIM, OLIM, apa sih namanya, LKTI ya, yang lomba-lomba nulis-nulis itu, eee, kenal nggak sih dengan proposal? Atau pernah lihat atau pernah dengar gitu dengan istilah proposal ini? Biasanya proposal acara Sogip. Biasanya proposal acara Sogip. Wah, kalau anak Sogip nih pasti sering nih berhadapan dengan istilah proposal-proposal. Nah, pertanyaan saya adalah, apa sih itu proposal? Apa sih proposal, Nak? Oke, kata Jana itu proposal itu adalah pengajuan, katanya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah punya pandangan berbeda tentang proposal itu? Setuju? Setuju ya, Rahmida. Oke, yang lain bagaimana? Apakah sependapat, satu suara dengan Jannah dan Rahmida, atau punya pandangan berbeda nih?
Kalau untuk Jesse itu, kata Jesse nih, untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca. Oke, yang dimaksud pembaca sini berarti yang penerima proposal ya. Oke, menjelaskan rencana dan tujuan. Oke, bisa. Yuk kita lihat yuk, kalau versi saya kayak gimana. Ini adalah pengertian proposal menurut KBBI ini ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal itu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, kerjanya apa sih? Ya kerja macam-macam kayak gitu kan. Ada bergantung tipenya nanti. Kemudian karena kalian sudah tahu nih proposal itu apa kayak gitu. Menurut kalian fungsi proposal itu untuk apa sih? Guys, boleh di chat juga boleh. Apa sih fungsi dari proposal? Pakai voice juga boleh ya. Oke, kata Ramida meminta persetujuan, berarti izin ya. Oke, ada lagi nih? Ada lagi selain Ramida? Selain meminta persetujuan? Menyampaikan rencana agar disetujui, oke. Berarti tetap ya, sama tuh minta persetujuan, minta agar disetujui kan. Ada lagi nih yang berbeda? Pengajuan kerjasama, oke, good. Artinya tadi minta persetujuan, terus kerjasama juga. Ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, kalau kata Jesse untuk memberikan suatu informasi yang detail tentang kegiatan dengan mengajuan dana untuk kegiatan. Oke, orientasi Jesse ke dana ya. Apakah proposal itu hanya tentang dana ya? Oke, mari kita lihat versi saya. Fungsi dari proposal itu ada tadi pengajuan, boleh Jesse pengajuan dana dan lain sebagainya. Terus ada juga penawaran dan juga permohonan. Di permohonan ini sih bisa permohonan izin, penawaran kerjasama, tadi kan, terus penawaran yang lainnya. Ya ada 3 secara garis besar, ada pengajuan, penawaran, dan permohonan. Nah, dari sini kita udah tahu fungsinya serta pengertian dari proposal. Pertanyaannya adalah, penting nggak sih sebuah proposal menurut kalian? Everyone, boleh? Penting tidak sih sebuah proposal itu? Penting. Oke, alasannya apa penting? Boleh disampaikan alasannya? Mengapa kalian berpendapat, punya pandangan bahwa proposal itu penting? Oke, kata Rahmida, biar tahu tujuannya secara rinci katanya. Oke, terus yang lain bagaimana yang lain? Oke, lebih formal kalau ada proposalnya. Ada lagi? Buat mendapatkan izin kata HM, Nurjana, sorry. Oke, ada lagi yang beda? Kan kata Siti Zahra, dengan proposal maka akan jelas keterangannya sehingga mungkin lebih bisa diterima pengajuannya. Oke, good, bagus, lebih kompleks. Mari kita lihat versi saya kayak gimana. Oke, dengan proposal kegiatan yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Seperti tadi kata kalian tadi ya. Sebab kita akan mendapat beberapa keuntungan. Pertama itu bisa dapat izin pelaksanaan dan juga bisa dapat bantuan dana. Juga kita bisa jaga kan selain dapat sponsor gitu kan, terus kita juga bisa menarik mitra kerja gitu. Misal ingin lakukan sesuatu karena kita kekurangan dana gitu, kita guide orang lain untuk membantu kita, mensupport kita mendanainya. Atau bahkan kita punya mitra, dengan adanya mitra kerjasama, kerjaan kita lebih mudah. Ya, itu pentingnya sebuah proposal. Nah, dari sini sudah tahu kan apa itu proposal? Silakan kalian tulis dulu
kalian simpulkan dengan versi kalian sendiri apa itu proposal. Saya beri waktu kalian 3 menit untuk menuliskannya di buku catatan kalian masing-masing. 3 menit dari sekarang, silakan. Saya beri waktu 3 menit ya. Terlihat waktunya 3 menit berjalan. Silakan kalian catat terlebih dahulu. Sambil mencatat, kalau kalian punya pertanyaan, boleh diajukan pertanyaannya, silakan. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Satu menit lagi. Oke, 30 detik lagi. Sepuluh detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis untuk mencatat. Ada pertanyaan sampai sini terlebih dulu? Ada? Tentang proposal? Nggak ada, Sir. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Nah, proposal itu secara umum dibagi menjadi dua. Yaitu itu contoh proposal, ada dua bentuk, yaitu proposal kegiatan, proposal proposal penelitian. Oke, salah satu contoh nih proposal kegiatan itu seperti proposal kegiatan tadi katanya, SOGIP, kalau ada kegiatan acara misalnya, proposalnya maka termasuk proposal kegiatan. Kemudian kalau kalian ingin, ikut lomba LKTI kayak gitu kan, ngajuin proposal karena meminta dana terlebih dahulu sebelum melakukan penelitiannya, maka, proposalnya termasuk proposal penelitian. Kalau di dalam penelitian, proposal itu kan, dalam penelitian biasanya kan sampai bab 5 gitu ya. Pertama bagian pendahuluan, kemudian bagian landasan teori, kemudian bagian metode penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima penutup. Nah, biasanya untuk proposal itu hanya 3 bagian. Bagian pendahuluan, landasan teori, dan metode. 3 itu untuk di bagian proposal. Namun dia juga tidak ditulis dalam bagian bab per bab, hanya ditulis berdasarkan rincian saja A, B, C, D kayak gitu ya. Kita lihat bagaimana lebih lanjutnya. Nah,
Ini adalah bagian-bagian proposal saya catut dari buku paket bahasa Indonesia kelas 11, buku BSD ya, buku sekolah digital. Ada 12 poin. 12 poin ini dicampur ya, notabene dicampur antara, proposal penelitian dan proposal kegiatan, makanya komponennya ada banyak. Bisa kalian lihat, poin pertama itu latar belakang, kemudian 2 itu ada masalah dan tujuan, ketiga ada ruang lingkup kegiatan, keempat ada kerangka teoretis dan hipotesis, ada sebagian meletakkan hipotesis bersama kerangka teoretis, ada juga yang meletakkannya di bagian, gabung ke bagian pendahuluan, ya. Kemudian ada metode, kalau 6 itu adalah pelaksana kegiatan, kemudian ketujuh ada fasilitas yang tersedia, ini biasanya kegiatan, ada fasilitas apa yang dimiliki dalam suatu kegiatan. Kemudian ada keuntungan, kerugian, lama waktu dan tempat kegiatan, tempat pelaksanaan, anggaran dananya, daftar pustaka, dan lampiran. Mau dicatat, silakan dicatat. Iya Jana, ini adalah bagian secara umum. Tapi ingat, ada catatannya tadi, setiap proposal itu punya komponen berbeda-beda, bergantung setiap instansi atau lembaganya. SOGIP sendiri ketika mengadakan kegiatan, ngajuin proposal, misalnya proposal internal nih untuk ke finance. Proposalnya biasa, ya kan, bentuk proposal biasa aja. Tapi kalau kita keluar, misalnya ketika ngadain kegiatan di festival, kita meminta ke instansi-instansi luar, maka bentuk proposalnya akan berbeda lagi kan. Antara proposal internal dengan eksternal berbeda. Begitu juga sekolah-sekolah lain juga punya format-format proposal yang berbeda-beda ya. Makanya di sini secara umum seperti itu. Ini campur. Karena nanti proposal penelitian juga akan beda lagi gitu. Ya Janah ya, ini secara umum dicampur nih. Namun komponen-komponennya sebenarnya kurang lebih sama saja. Nanti kita lihat persamaan dan perbedaannya ya. Ada lagi yang bertanya selain Janah? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, nanti kita lihat perinciannya masing-masing. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang ini merupakan bagian untuk mengemukakan tentang kejadian atau keadaan atau hal yang melatar belakangi pentingnya kegiatan itu dilaksanakan. Baik itu kegiatan atau penelitian ya. Apa sih alasan kita, lebih tepatnya itu alasan. Apa sih alasan kita melakukan ini? Misal di festival. Apa alasan kita melakukan kegiatan ini? Apa yang melatar belakanginya? Apa penyebabnya? Apa yang mendorong kita untuk melakukan kegiatan ini? Kayak gitu. Begitu juga dengan penelitian. Nah, saya beri contoh di sini, misalnya kegiatan kita itu berupa kegiatan kesehatan misalnya. Maka bisa tuh di dalamnya kita kemukakan tentang penyakit-penyakit yang berjangkit yang bisa menular, gitu. Jadi alasan kita melakukan kegiatan misalnya sanitasi, karena kalau lingkungannya kotor, maka bisa menyebabkan menimbulkan berbagai penyakit, bisa diare, macam-macam dan lain sebagainya kayak gitu. Nyamuk kayak gitu kan. Itu yang dituangkan di bagian latar belakang. Saya juga kalau tentang G Festival misalnya. Kalau G Festival itu kenapa sih diadakan? Oh, mungkin alasannya karena perayaan ulang tahun, terus dengan adanya G Festival ini bisa menarik para pengunjung, orang tua datang melihat dan bisa menjadi daya tarik sendiri untuk menggait para siswa berikutnya, kayak gitu. Itu bisa disampaikan. Namun untuk menggait siswa itu tidak bisa disampaikan secara eksternal, hanya bisa disampaikan secara internal gitu. Itu untuk latar belakang. Ada yang tanyakan untuk latar belakang? Boleh kalau ada pertanyaan kalian catat tuliskan di kolom chat ya. Sementara saya lanjut untuk membahas berikutnya. Yang berikutnya adalah masalah dan tujuan. Nah, masalah dan tujuan ini adalah inti atau fokus perhatian kita dalam sebuah kegiatan atau penelitian. Biasanya masalah itu perlu dirumuskan terlebih dahulu agar nantinya proposal yang kita buat itu bisa disetujui. Nah, kan udah kayak gini, ketika kita melakukan sebuah penelitian pasti ada masalah. Ini saya orientednya ke penelitian dulu ya. Di dalam penelitian ada masalah, masalah yang ingin kita pecahkan. Dari masalah itu bisa membuat orang yang menerima proposal kita, kalau penelitian misalnya orang yang mengadakan sumber dananya misalnya, atau kalau
sedang kuliah, misalnya dosen pembimbingnya gitu, melihat masalahnya ini menarik atau enggak untuk dipecahkan. Karena dari masalah-masalah ini pula dosen kita atau orang yang bakal mendanai penelitian kita bisa memberikan, masukan, "Oh ini kayaknya ini biasa aja nih penelitiannya, perlu didanai atau enggak?" "Enggak usah." "Iya," gitu. Kalau dosen misalnya, "Oh ini masalahnya nih bagus nih, bisa dilanjutkan penelitiannya." "Oh ini masalahnya biasa aja nih, ganti, masalahnya ganti." Kayak gitu. Jadi dari masalah inilah jadi topik utama kita. Kita mau nyari apa sih? Ya, ada di bagian masalah dan tujuan. Biasanya masalah-masalah itu dituangkan dalam kalimat pertanyaan. Ada juga kok yang, masalah-masalahnya itu dideskripsikan, jadi dalam bentuk kalimat kayak gitu, dalam bentuk paragraf, tapi jarang sekali, ya. Ada, tetapi jarang. Bisa kalian lihat kok nanti di dalam buku teks kalian ada di situ. Pertama dia diuraikan dalam bentuk deskripsi, dalam paragraf, baru di berikutnya dia dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemudian ada tujuan. Tujuan ini biasanya merupakan hal yang ingin dicapai dalam memecahkan masalah. Rumusan tujuan ini hendaknya disusun secara rasional dan persuasif. Nah, untuk persuasif ini biasanya yang dalam hal, proposal kegiatan. Kalau dalam penelitian tidak perlu persuasif, karena tujuan ini adalah hal yang ingin dicapai dari pemecahan masalah kita. Kalau kita merumuskan masalah itu 3, maka tujuan dalam penelitiannya juga 3. Harus konsisten. Kalau menulis satu masalahnya, maka tujuannya juga satu. Tidak diperkenankan punya masalah 3, tujuannya ada 5. Itu tidak diperkenankan. Ya, harus konsisten. Selanjutnya adalah ruang lingkup kegiatan. Nah, ini berkenaan dengan kegiatan kita. Ada batasan-batasan. Dalam kegiatan kita misalnya, oh kegiatan kita tentang apa aja gitu. Jadi disebutkan kegiatannya ini. Dirincikan kegiatannya. Kalau kayak G Festival ada kegiatan tarinya, LKBB, semua itu diuraikan dalam ruang lingkup kegiatan ini. Kayak gitu. Berbeda dengan penelitian, kalau penelitian nanti ada juga namanya batasan masalah gitu. Atau ada sebagian nanti di anunya namanya kerangka teoritis kalau tidak salah. Bukan, apa sih namanya, definisi operasional namanya. Di situ sebenarnya ada batasan-batasan tertentu. Dispesifikkan yang kita maksud di sini adalah apa, gitu. Ya, itu ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya ada kerangka teori atau hipotesis, ini biasanya ada di penelitian. Kerangka teori ini adalah telah-telah teori atau hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kegiatan atau masalah yang kita rumuskan. Jadi kalau kita misalnya membahas masalah tentang kesehatan, misalnya sanitasi, maka di kerangka teori ini kita cari teori-teori yang berhubungan dengan sanitasi, tentang kesehatan, tentang kebersihan dan lain sebagainya. Juga diambil tuh penelitian-penelitian sebelumnya tentang itu gimana hasilnya. Itu yang kita ambil. Kemudian dari situ itu bisa jadi landasan kita untuk membuat sebuah argumen. Nah, argumen inilah yang nantinya menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis itu asumsi sementara kita tentang suatu hal yang akan kita amati atau kita teliti. Kayak gitu ya. Selanjutnya ada metode. Nah, di metode ini ada berbagai cara. Metode ini secara tidak langsung adalah cara. Cara kita dalam melaksanakan kegiatan. Nah, yang oriented di sini lebih fokus ke proposal penelitian karena nanti di sini metode yang kita gunakan metode apa gitu. Ada metode historis yaitu dalam menjabarkan sejarahnya. Biasanya ini penelitian-penelitian yang mengamati sesuatu berdasarkan masa lalu, jadi sejarah-sejarahnya mungkin kayak pelajaran sejarah atau tentang artefak-artefak kayak gitu, tentang sejarah. Kemudian dengan deskriptif itu biasanya menggambarkan kita melakukan penelitian, dapat temuan, kita deskripsikan apa yang sudah kita temukan. Juga ada juga dengan cara eksperimental, berarti kita melakukan eksperimen terhadap sesuatu. Biasanya uji coba terhadap suatu permasalahan kayak gitu atau sebuah cara tertentu yang kita eksperimentalkan. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam metode ini ada berbagai macam. Ada metodenya apa, terus jenis penelitiannya juga apa, nanti ketahuan situ kalau penelitian ya. Ada kualitatif kah atau kuantitatif. Nanti dilihat dari situ. Kalau kualitatif biasanya dalam bentuk uraian, kalau kuantitatif itu dalam bentuk angka-angka. Pakai data-data nanti. Kemudian di dalamnya ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini apa yang kita gunakan? Apakah kita menggunakan angket, wawancara, observasi,
studi kasus, atau bahkan tes terhadap partisipan kita. Ya, itu untuk bagian metode. Kemudian pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kita, baik itu kegiatan maupun penelitian. Nah, untuk kegiatan tentu itu kita perlu susunan kepanitiaan kan. Panitia disusun misalnya ketuanya siapa dan lain sebagainya. Secara tidak langsung itu struktur organisasi kepanitiaan untuk di bagian pelaksana kegiatan. Kalau di penelitian jarang dibuat ini kecuali penelitiannya adalah penelitian bertim. Nah, di tim itu dituliskan siapa ketua timnya, siapa anggota-anggota timnya. Selanjutnya ada fasilitas. Ini orientasinya lebih ke arah yang proposal kegiatan. Mengapa fasilitas ini juga perlu dituliskan? Karena dengan adanya ini itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi donatur atau pemakai jasa untuk mempertimbangkan proposal kita perlu diterima atau tidak. Misal kayak gini, kita punya fasilitas lahan yang luas, kemudian kita juga memfasilitasi tenda kayak gitu, listrik dan sebagainya dengan tujuan agar orang yang punya stand, orang yang punya jualan kayak gitu mau menggunakan stand kita misalnya, mau berjualan di tempat kegiatan kita. Itu juga bagian dari fasilitas. Atau misalnya kayak kita ngajuin dana ke suatu instansi, sebut aja salah satu produk misalnya kecantikan misalnya. Terus pasti ketika kita ngajukan tuh, "Kami dapat apa sih?" Gitu. Ya, disitulah kita tawarkan fasilitas-fasilitas yang kita berikan ke mereka sebagai timbal balik atas persetujuan atau bantuan dana yang mereka berikan ke kita. Kayak gitu ya, ini bagian fasilitas. Kemudian, perlu juga dirincikan untuk keuntungan dan kerugian. Apa sih yang dimaksud keuntungan dan kerugian di sini? Untuk keuntungan itu bisa kita lihat benefit-benefit yang, bakal diperoleh, kayak gitu, diperoleh dari sang donatur ketika mereka, mau terlibat dalam kegiatan kita. Juga disampaikan juga hambatan-hambatan kita apa sih, agar mereka juga bisa, "Oh, ini hambatannya kayak gini," kayak gitu. Jadi orang juga bisa melihat, struggling kita di mana dan mereka bisa bantu apa dalam kegiatan kita. Selanjutnya ada lama waktu, ini tentang pelaksanaan kegiatannya, sampai kapannya juga biasanya dituangkan dalam bentuk timeline atau jadwal kegiatan kita. Terus ada pembiayaan, nah ini yang biasanya kalau proposal kegiatan maupun penelitian juga yang sangat krusial banget. Di sini perlu dirincikan, ya, dirincikan segala sesuatunya secara detail. Jadi, para donatur, calon donatur yang akan, membantu kita dalam kegiatan maupun penelitian ini bisa tahu anggaran-anggaran yang kita butuhkan dalam melaksanakan kegiatan maupun penelitian kita yang sesuai dengan proposalnya. Di sini perlu dirincikan ya. Kemudian, nah ini hal yang tadi yang saya sampaikan, bahwa perlu diingat sistematika proposal itu sifatnya fleksibel, seperti yang tanyakan oleh Jannah tadi ya. Jadi setiap instansi, setiap organisasi beda-beda format atau sistematika proposalnya. Jadi bergantung nanti jenis kegiatannya atau lembaganya ya. Sampai sini ya ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut. Silakan. Ada yang ditanyakan? Boleh melalui voice, boleh melalui chat, silakan. Ada? Saya masih tunggu. Baik, tidak ada respon. Saya anggap tidak ada pertanyaan untuk saat ini. Saya lanjut ya. Tadi kita sudah lihat sistematika proposal secara umum. Nah, berikutnya saya lebih menekankan kepada sistematika proposal pada bagian penelitian. Kembali lagi seperti statement sebelumnya, formatnya bisa saja berbeda. Format ini yang saya tampilkan kepada kalian, ini adalah format yang sudah tercantum di buku paket kalian, buku paket bahasa Indonesia, buku sekolah digital, ya.
di kelas 11. Bisa kalian cek ya. Nah, komponen-komponen atau sistematika proposalnya itu ada pertama judul. Judulnya ditulis bagian A, judul kayak gitu. Mengapa judulnya tidak ditulis di bagian depan, misalnya kayak cover-cover itu? Karena ini sifatnya proposal. Ya, jadi kalau judul proposalnya adalah proposal penelitian dengan judulnya apa. Terus di dalamnya adalah A, judul penelitian. Judul penelitiannya apa gitu ditulis. Ya. Kemudian bagian keduanya adalah pendahuluan. Nah, komponen-komponen dari pendahuluan ini ada 5 poin yang saya tulis di sini. Bisa bervariasi ya, ada yang 5 poin, ada yang 4 poin kayak gitu. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah, sudah kita bahas sebelumnya, selalu di awal-awal diawali dengan latar belakang masalah. Alasan mengapa kita melakukan penelitian ini. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu masalah-masalah yang sudah kita yang ingin kita pecahkan. Misalnya masalah tadi kesehatan, kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana mengatasi lingkungan yang memiliki sanitasi buruk kayak gitu. Misalnya itu rumusan masalahnya. Tujuannya adalah jawaban dari rumusan masalah, maksudnya apa yang ingin dicapai dari tujuan rumusan masalah kayak gitu. Jadi kalau rumusan masalahnya satu, tujuannya juga satu. Jadi bagaimana mengatasi masalah di daerah yang punya sanitasi rendah. Maka tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara bla 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 bla, sama dengan rumusan masalah. Itu tujuannya ya. Kemudian manfaat penelitian, secara umum manfaat penelitian itu dibagi jadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis itu berkenaan dengan hal-hal apa yang sifatnya teori yang bisa digunakan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Kemudian manfaat praktis adalah manfaat yang bisa diterapkan secara langsung. Misal nih, dalam penelitian kalian, kalian akhirnya membuat sebuah alat yang mendeteksi tingkat kebersihan. Nah, kemudian alat itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Nah, itu berarti manfaat praktis. Kayak gitu. Kemudian ada definisi operasional. Nah, definisi operasional itu adalah pembatasan secara lebih spesifik. Misalnya tadi sanitasi. Sanitasi itu apa sih? Kan masih general itu. Di definisi operasional lebih disempitkan lagi. Yang dimaksud sanitasi di sini apa kayak gitu. Kan sanitasi ada luas kayak gitu ya. Kalian spesifikkan sanitasi yang dimaksud dalam penelitian kalian adalah apa. Kayak gitu. Itu pada bagian definisi operasional. Kemudian di bagian selanjutnya ada tinjauan pustaka atau orang juga sering menyebutnya sebagai landasan teori. Ini berkenaan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian kalian. Kemudian ada metode penelitian, selanjutnya ada jadwal penelitian, rencana anggaran, dan daftar pustaka. Selalu daftar pustaka tidak pernah lepas. Oh ya, di sini saya menekankan, bedakan dulu antara daftar pustaka dengan daftar rujukan. Daftar rujukan. Ya. Oke, nah biasanya orang lebih spesifik meminta untuk daftar rujukan, bukan daftar pustaka. Mengapa daftar rujukan? Karena daftar rujukan adalah semua buku yang dibaca dan diambil atau dipakai di dalam penelitian kalian. Kalau daftar pustaka, semua buku yang kalian baca, meskipun itu tidak kalian ambil. Kayak gitu. Jadi misalnya saya baca buku A, B, C, D, E misalnya. Nah, dari baca buku A, B, C, D, E ini, 5 buku ini, yang saya pakai cuma A, B, dan C. Maka kalau yang saya tulis di daftar rujukan adalah A, B, dan C saja. Tetapi kalau di daftar pustaka, kelima-limanya. Tentu bukan, misalnya kalau baca novel, ya bukan kayak gitu maksudnya. Yang kalian baca, tetapi itu mempengaruhi penelitian kalian. Tapi tidak kalian catut atau kalian kutip di dalam penelitian kalian. Itu ditulis di dalam daftar pustaka. Kalau daftar rujukan, apa yang kalian catut, apa yang kalian kutip di dalam penelitian kalian, itu yang ditulis di dalam daftar rujukan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Saya buka forum Q&A. Silakan. Sanitasi tadi apa, Sir? Non? Apa pintar? Sanitasi atau apa Oke, tadi? sanitasi. Sanitasi itu, Sir. Mari kita cek di kamus. Ini biasanya berkenaan dengan kesehatan nih. Sanitasi. Nggak tahu nih kelihatan nggak sih
di kamera saya coba ya. Kebaca nggak ya? Kebaca nggak, Nak? Kebaca nggak? Saya bacakan deh. Sanitasi itu merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Nah, itu kan sanitasi. Cuma kan kata saya tadi sanitasi kan terlalu luas. Nah, kalian spesifikkan sanitasi yang mana? Kalau itu di bagian definisi operasional. Ada lagi pintar pertanyaan? Silakan, boleh di chat juga boleh ya. Silakan pintar. Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Halo, suara saya terdengar tidak sih? Oke, ada 38 partisipan dikurangi with ada host 1, co-hostnya ada 2. Mohon maaf, ini miss siapa aja ya? Co-hostnya ya? Bentar, saya cek deh. Nah, suaranya tabrakan. Oke, untuk Ramida sudah jelas ya. Hari ini yang rename. Kenapa? Halo? Suaranya putus-putus. Oke, jaringan saya kaya. Oke, untuk Ramida sudah jelas. Suara saya terdengar tidak? Saya takut. Jelas, Sir. Oke, jelas suara saya ya. Baik, tidak ada Kayaknya pertanyaan. jaringan miss-nya. Kenapa pintar? Kayaknya jaringan miss-nya deh, Sir. Oh, jaringan Soalnya miss-nya ya. sudah jelas. Oke, kalau gitu. Nah, karena tidak ada Q&A, tidak ada pertanyaan, boleh satu orang untuk menyimpulkan dan juga memberikan kritik dan saran terhadap pembelajaran kita kali ini. Silakan, mau secara langsung atau via chat juga boleh. Silakan. Mungkin di chat ya, saya coba cek chatnya. Oke, ada kritik dan saran untuk pembelajaran kita kali ini? Silakan, sebelum kita nanti closing. Yang penting ada aja, Sir. Iya, yang penting ada. Silakan sampaikan kritik dan saran. Karena saya suka dikritik dan diberi saran. Silakan. Kalau terpuntal terpulit nggak apa-apa aja, Sir. Tidak apa-apa, pintar. Kita masih dalam proses belajar. Sama saya juga gitu kok. Oke. Silakan. Jadi yang beda dapat tuh proposal itu penting karena proposal itu rencana terlaksana dengan baik. Terus itu lebih rinci kayak gitu loh, Sar. Ya. Nah, terus itu tadi tuh ada di bagian sistematika proposal penelitian. Ada di bagian daftar pusaka. Nah, daftar pustaka sama daftar rujukan itu beda. Kalau daftar pusaka itu orang kurang pakai itu, jadi orang lebih prepare ke daftar rujukan. Itu sih, Sir. Kalau masukannya dari Mida mungkin dari sih, Sir. Oh, mungkin Mister ada lambat aja jelasnya, ya, kayak gitu sih. Oke, saya terlalu cepat ya. Oke. Kalau saya ya, kalau nggak tahu yang lain masuk aja gitu. Oke. Saya ngerasa juga kok. Saya ngerasa juga saya terlalu cepat. Nggak tahu nih, semenjak liburan pulang kampung ke daerah Kota Baru yang notabene ngomongnya cepat, jadi ikut cepat juga.
Oke, nanti saya perbaiki untuk bicara lebih lambat lagi. Oke, thank you si Rahmida. Yang lain ada? Sebelum kita closing? Ada? Kayaknya nggak ada lagi, Sir. Oke, kalau nggak ada, kalau gitu bisa saya tutup ya. Saya izin untuk stop share. Oke, bentar saya. Miss berarti sudah nih ya? Sudah direkap kehadirannya, Miss? Inggih, sudah Pak. Sudah, Miss ya. Oke, terima kasih, Miss. Kalau Belum, begitu saya izin untuk closing kelasnya ya. Terima kasih semuanya, Nak. Sukses untuk kita semua. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya. Thank you. Let's be close by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses semuanya. Semangat. Wahyu. Ya. Pak Wahyu. Dan ya, Ustadz Hafizin ini? Ya. Kenapa Ustadz? Iya benar Pak. Duh, ini hostnya siapa tadi Pak? Sampai hostnya Ustadz Maulana ya? Iya, saya hostnya Ustadz Maulana sebenarnya, tapi juga di jam 12 juga host juga. Oh. Hostian. Host saya juga kah? Iya. Kan tadi kayak gini. Saya itu kan kelas saya itu di jam ketiga Pak. Nah hostnya itu Miss Jumi. Terus tadi itu kan Ustadz Maulana pagi tadi atau malam tadi ya? Malam tadi minta saya untuk tukar jam. Saya ke jam kelima, beliau yang jam ketiga tukar kayak gitu. Oh gitu. Jadi kan pagi tadi kan untuk pagi tadi yang di kelas pertama kan sampein hostnya ya? Ya kan? Iya. Nah, terus Pak Maulana minta ke jam ketiga. Saya nggak tahu Pak Maulana tadi itu ngabarin sampean kah atau enggak di hostnya. Nah, kalau saya dengan Miss Jumi tadi, saya kabari Miss Juminya kalau saya itu di kelas ke jam 12 gitu. Makanya tadi Miss Jumi gabung saya di kelas jam 12. Oh gitu ya. Berarti ini yang nge-hostin Miss Jumi ya? Iya, Miss Jumi yang merekap kehadiran saya. Kalau jadwal di saya ini Pak, jadwal di saya ini, saya tuh